Sore para sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Royan Torayu ya, channel yang membahas tentang tanaman hias dan tanaman-tanaman lainnya. Ya, untuk kali ini saya ingin mengajak para sahabat semua untuk berbagi tutorial ya. Berbagi tutorial dari hasil pembibitan yang pernah saya lakukan. Jadi bagaimana saat yang tepat untuk memindahkan pembibitan pada usia yang cocok atau pada ketepatan tanaman. Jadi untuk tanaman pembibitan biasanya kita tidak mengukur dari berapa lamanya atau berapa bulan lamanya, tapi kita melihat dari berapa jumlah tangkai daun yang sudah tumbuh di antara pembibitan ini. Dan untuk yang cocok untuk pembibitan, saya rasa ukuran sekitar 3 daun sampai dengan 6 daun atau 5 daun. Di sini akan saya pindahkan dari pembibitan yang sudah memiliki tangkai daun antara 3 sampai dengan 6 daun. Jadi saat yang tepat adalah seperti itu ya kawan-kawan. Dan di sini sudah saya siapkan juga pot yang sangat bagus karena lubangnya cukup banyak, jadi sangat cocok untuk tanaman aglonema untuk menghindari kelembaban daripada media potnya ya kawan-kawan. Di sini juga saya sudah siapkan media yang pas untuk jenis aglonema yang berukuran baby ya. Ini saya pergunakan kokopit dan sekam mentah dan sekam matang yang saya campur. Perbandingan sekam mentahnya 2, sekam matangnya cukup 1 saja. Dan di sini ada cara juga untuk membongkar dari pot pembibitan ini untuk menghindari putus akar dan lepasnya batang bekas pencacahan ya, karena itu batang bekas pencacahan yang masih menempel di akar ini sangat berguna sekali sebagai nutrisi, sumber nutrisi ya. Jadi sangat berguna sekali. Jadi kita hindari agar supaya bekas pencacahan atau batang bekas pencacahannya itu tetap menempel di akar ya, di akar bonggolnya ini. Jadi caranya jangan seperti ini. Ini adalah cara yang salah kawan-kawan. Jadi untuk membongkarnya, untuk menghindari putus akar dan lepasnya batang bekas pencacahan, caranya seperti ini kawan-kawan. Dan ini adalah cara yang cukup aman, karena jika batang bekas pencacahannya itu lepas dari akar, itu sangat menghambat sekali pertumbuhan daripada baby aglonema ini. Jadi kita tuang saja seperti ini, yang penting tidak tertindih atau tidak patah. Di sini kita bisa lihat akarnya untuk jenis aglonema ini sangat bagus sekali. Hasil pembibitannya sangat bagus. Pembibitan ini saya menggunakan sekam matang dan sekam mentah, tapi perbandingannya lebih banyak sekam matangnya ya kawan-kawan. Kemudian di bagian atasnya saya berikan juga yaitu sedikit kokopit untuk menghindari kelembaban. Jadi dia cukup ya, penyiramannya tidak terlalu sering
tapi kelembabannya cukup. Dan ini sangat sempurna sekali pembibitan yang saya lakukan. Ini adalah jenis tanaman aglonema lokal. Jadi seperti ini caranya kawan-kawan ya. Jadi tidak perlu kita cabut karena itu sangat berbahaya sekali, akan menyebabkan putus akar dan lepasnya batang bekas pencacahan. Jadi batangnya itu lepas dari akar. Di sini batangnya masih menempel dan ini sangat bagus sekali karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan baby aglonema ini. Dan ini seperti bisa lihat ya, masih menempel ya. Ya, buat para sahabat, khususnya buat para pemula atau ibu-ibu yang ingin mencoba melakukan pencacahan, jadi caranya yang tepat untuk memindahkan hasil pencacahan ini, jadi usianya kita tidak mengukur dari beberapa bulan, tapi kita melihatnya jumlah daun yang sudah berada pada bibit aglonema ini. Jadi untuk ukuran yang tepat untuk pemindahan, saya rasa umur atau daun yang sudah lebih dari 3 daun ya, maka itu adalah saat yang tepat, yaitu antara 3 daun, 4 daun sampai dengan 6 daun seperti ini ya. Ini cukup bagus sekali, akarnya pun sangat bagus, sangat sempurna. Akarnya putih, berarti tanaman ini, pembibitan ini cukup sehat ya kawan-kawan. Dan ini untuk batang bekas pencacahannya masih menempel ya, dan ini sangat bagus sekali karena jika lepas dari akar, bekas batangannya itu seperti ini nih. Ini contohnya ya, ini sudah lepas, ini lepas sudah, jadi bekas batang pencacahannya sudah lepas. Ini sangat menghambat sekali pertumbuhan baby aglonema ini ya. Ini akan lambat pertumbuhannya karena nutrisi itu yang berada pada batang ya, batang pencacahan, artinya indukannya ya, indukan pertama. Nah, ini sangat bagus saya rasa. Dan untuk memindahkannya, kita tidak perlu memakai pot yang besar. Jadi untuk ukuran baby aglonema ini kita tempatkan pada pot atau media pot yang cocok, yaitu ukuran potnya pot 13-13 ya, atau 14-14. Di sini saya menggunakan pot 13-13 dan ini adalah jenis pot yang sangat baik menurut saya. Dan untuk melakukan pemberian pada pot atau media pada pot, ukuran baby ini sebelum melakukan pengurugan atau penutupan media full, kita berikan dulu yaitu dekastar. Di sini saya berikan dekastar. Kemudian setelah kita berikan dekastar, maka kita lakukan penutupan kembali menggunakan media ya, media yang sudah kita siapkan ini. Nah, ini kemudian setelah ini saya akan memberikannya yaitu kokopit ya. Kita memberikan kokopit, tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terlalu poros juga untuk baby aglonema ini, karena ini
potnya pot berukuran kecil, kemudian medianya lebih banyak sekam mentah ketimbang sekam yang sudah matang, maka biasanya dengan pot yang seperti ini atau karena potnya banyak sekali lubangnya, sangat bagus menurut saya. Jadi kelembabannya akan terjaga dengan baik. Dan ini kita lakukan penyiraman cukup 3 hari sekali. Saya menggunakan kokopit hanya di bagian atas kawan-kawan ya. Jadi saya tidak mencampurnya pada media, karena jika dicampur dengan media yang sudah saya alami itu kelembabannya terlalu lembab, menyebabkan akar menjadi busuk, kemudian banyak juga bakteri yang terkumpul di bagian media. Jadi saya hanya memberikan sedikit kokopit di bagian atasnya saja, seperti ini. Jadi untuk menjaga kelembaban daripada media. Di samping itu juga penyiramannya kita lakukan 3 hari sampai dengan kadang 5 hari ya saya lakukannya penyiramannya. Jadi tergantung cuaca juga, kemudian tergantung tempatnya. Mengapa saya melakukan dekastar pada bagian bawah atau bagian mendekati akar? Tujuannya adalah agar nutrisi atau penyerapannya lebih cepat. Kemudian karena dekastar ini tidak seperti NPK, artinya tidak nitrogennya tidak langsung, tidak terlalu panas, artinya tidak panas ya, makanya aman buat aglonema. Jadi tidak busuk atau tidak terbakar ya. Dan ini sangat bagus menurut saya. Jadi kita hanya memberikan kokopitnya di bagian atas, tapi tidak terlalu banyak ya, cukup sedikit saja. Jadi caranya seperti itu kawan-kawan. Ya, kita tempatkan dan kita sesuaikan ya. Ini yang sudah memiliki 4 daun kawan-kawan. Dan saya rasa buat para sahabat juga bisa melakukan pembibitan ini karena caranya sangat mudah. Jadi jika kita memberikan dekastar di bagian yang hampir mendekati akar itu, maka kita tidak perlu terlalu sering memberikan obat-obatan atau pupuk ya, karena untuk nutrisi dekastar pun sudah cukup. Mungkin setelah jarak 3 bulan sekali baru kita berikan ya. Jadi untuk pot ini saya rasa sangat bagus ya. Jika di tempat saya ini disebutnya pot Korea ya, pot Korea disebutnya nih. Jadi ukurannya sangat tipis, kemudian lubangnya sangat bagus, sangat banyak, dan harganya pun juga tidak terlalu mahal. Jadi cukup murah lah menurut saya, karena ini ukuran 13 ini harganya saya beli ini hanya 35.000 satu losin untuk di wilayah saya, khususnya di wilayah Karangtengah ya. Jadi saya melakukan pencacahan kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk kepanjangannya kurang lebih 1 cm ya. 1,5 cm lah ukurannya kurang lebih. Tuh terbalik lagi. Ya, harap buat kawan-kawan semua, karena waktu tutorial ini hampir mendekati maghrib ya, jadi jam 5 ya ini saya lakukannya, sedikit agak terburu-buru. Samping itu anginnya juga terlalu kencang.
caranya seperti itu kawan-kawan. Untuk perbandingan pupuk atau media, ya maksud saya media, di sini saya mempergunakan media untuk sekam mentahnya perbandingannya antara 21 ya. Jadi kalau kita menggunakan kiloan ya, jadi media sekam mentahnya 2 kilo, kemudian media sekam matangnya itu 1 kilo ya. Jika menggunakan literan, maka media sekam mentahnya 2 liter, media sekam matangnya 1 liter, seperti itu kawan. Dan jangan lupa setelah kita lakukan pemindahan pada aglonema ini, maka kita lakukan sesegera mungkin, kita lakukan penyiraman. Dan penyiramannya juga harus betul-betul basah untuk penyiraman yang pertama, karena media ini adalah media yang kering ya kawan-kawan. Ini adalah sekam mentah yang sudah saya fermentasi kawan-kawan, jadi cukup baik untuk aglonema. Untuk kokopitnya pun harus yang steril. Jadi jika kita menggunakan kokopit, jangan kokopit yang bekas ya, karena itu banyak bakteri. Jadi kita harus, untuk kokopit yang bekas sebaiknya kita lakukan perendaman dengan menggunakan air panas agar bakteri dan kadar asamnya segera akan hilang ya kawan-kawan. Biasanya saya mencampurnya dengan sedikit dolomit untuk kokopit yang sudah terlalu lama. Saya rasa caranya sangat sederhana kawan-kawan. Dan untuk melakukan penempatan setelah pemindahan media ini, kita tempatkan di tempat yang teduh, kurang lebih untuk pencahayaan sinar mataharinya 50 sampai dengan 60 ya. Jadi 50 sampai dengan 60. Jadi seperti ini kawan-kawan. Nah, ini saya letakkan 2 ya, karena ini masih terlalu kecil. Jadi ukuran baru 2 daun ini saya gabung saja di sini. Saya jadikan 1 kawan-kawan. Dan pembibitan ini sangat mudah kawan-kawan. Jadi caranya pembibitan ini sangat sederhana. Untuk melakukan pembibitan saya menggunakan media yang memiliki perbandingan, jika sekam mentahnya 1, maka media sekam matangnya harus 3 ya, harus 3. Kemudian di bagian atasnya saya letakkan juga kokopit seperti ini untuk tata cara pembibitan. Dan ini saya tidak lakukan penutupan sama sekali, saya buka seperti biasa saja. Yang penting untuk pembibitan ini jangan sampai terkena air hujan, kecuali kalau sudah kita pindahkan ke media pot yang sudah berukuran 5 daun seperti ini. Ini tidak bermasalah, karena untuk tanaman saya di sini memang saya tidak menggunakan plastik UV ya. Jadi saya hanya menggunakan paranet, yaitu double paranet. Jadi jika hujan turun maka dia kehujanan, seperti itu. Kemudian jika musim panas, dia juga terkena panas. Dan saya rasa untuk tanaman lokal tidak ada masalah.
kecuali untuk tanaman impor ya, pernah saya alami ketika terkena air hujan, jadi banyak yang lonyot ya untuk daunnya, terutama daun bagian bawah. Ya demikian ya para sahabat, jadi caranya seperti itu. Saya menggunakan kokopit jadi khusus untuk tanaman yang masih berusia baby ya, masih anakan. Kemudian potnya juga belum terlalu besar, jadi potnya untuk ukuran yang saya pergunakan pot 13-13, dan untuk ukuran remaja saya menggunakan pot ukuran 18 seperti ini. Untuk ukuran 18 pun saya masih bisa menggunakan kokopit untuk penutupan bagian atas, tapi jangan terlalu banyak karena akan menyebabkan busuk akar atau kelembabannya terlalu lembab karena air sulit untuk meresap ke bagian bawah, karena kokopit itu sifatnya menyimpan air. Jadi usahakan kokopit itu hanya menyangga kelembaban saja. Seperti ini saya lakukan pada aglonema. Ini adalah aglonema indukan yang sudah saya potong bagian atasnya, dan ini adalah bonggolnya ya kawan-kawan. Saya memberikan kokopit seperti ini, dan alhamdulillah sudah mengeluarkan tunas juga nih di bagian bawahnya. Jadi akan tumbuh menjadi 2 rumpun untuk bonggolan ini. Untuk bonggolan Red Sumatera sudah mulai mengeluarkan tunas ya. Ya, di sini saya tutup kembali menggunakan kokopit juga ini. Jadi ada beberapa tanaman saya di sini yang saya tutup dengan kokopit di bagian atas media. Saya rasa buat para sahabat semua bisa melakukannya di rumah atau bisa mempraktekannya. Semoga tutorial ini bermanfaat khususnya buat para sahabat pencinta tanaman hias. Semoga sehat semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.